وعلى آله الصالحين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Setelah kemarin kita membahas tentang pengertian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu apa? Kemarin kita membahas pengertiannya. Fi'il mudhari' adalah sesuatu yang di sana dimulai dengan ihda zawaid al-arba'ah, atau dalam istilah simpelnya yaitu kalimat yang dimulai dengan salah satu huruf empat. Huruf empat apa yang terkumpul dalam lafaz itu, maka itu dinamakan fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang mabni ma'lum, ada yang mabni majhul. Dan sekarang kita akan membahas tentang pembahasan fi'il mudhari' yang di sana kemasukan amil jazim atau amil jazim. Amalul jazim. Bismillahirrahmanirrahim. Amalul jazim, amalnya amil jazim. Qala, beliau berkata, siapa yang berkata? Yaitu pemusannif pengarang kitab pengarang ini. Wa yadkhulu al jazim fa yakhdifu harakatal wahid. Ketika ada amil jazim masuk ke dalam fi'il mudhari', maka membuang harakat mufradnya, yaitu seperti lafaz yaf'ulu, kemasukan lam yaf'ul, maka menjadi lafaz lam yaf'ul, yaitu membuang harokat yaf'ulu yang lu tersebut menjadi sukun. Wa nun tasniyah dan membuang nun tasniyahnya, wal jam'i lan nun jamaknya, al mudzakkari yang mudzakkar, wal wahidati al mukhatabati dan membuang nun mukhatabahnya, wala tahdifu nun jama'atil muannas dan tidak membuang nun jama' muannas. Kenapa? Fa innahu dhamirun, karena nun jama' muannas adalah dhamir kalwawi, seperti wa fi jam'il mudzakkari, di dalam jama' mudzakkar. Maka posisi nun jama' inas atau nun jama' niswah itu tidak bisa dibuang karena dia berposisi sama seperti wawu di dalam jama' mudzakkar. Batas letak ala kulli halim, maka nun yang nun jama' niswah itu tetap seperti itu. Takulu, maka kamu akan mengucapkan dalam setiap lafaz-lafaznya nanti menjadi lam yansur, yang mana yansurone ketika kemasukan lam menjadi lam yansur, lam yansuro, lam yansuru, lam tansuro, dan berikut dan seterusnya. Apa dibaca bareng-bareng? Ayo. Lam yansur, Jadi ketika ada fi'il mudhari' yang awalnya itu dibaca dhammah atau berharokat dhammah pada akhirnya, ketika kemasukan lafaz lam maka otomatis dibaca sukun. Akan tetapi ketika di sana dia pada huruf akhirnya itu berupa nun, maka nunnya dibuang, kecuali pada permasalahan nun jama' niswah atau nun jama' inas, maka di sana tidak dibuang. Alasannya karena dia sebagai alamat jama'. Aqulu wa minha annahu yadkhulu alal fi'li al mudhari' al jazim. Di antaranya lagi yang masuk kepada fi'il mudhari' yaitu amil jazim. Fayuhdafu harakatal i'rab fil mufradil khamsah, maka nanti pada masalah seperti ini membuang harakat i'rab di dalam 5 contoh dalam atau mufrad yang ada 5. Minal fi'li al wahid, dari fi'il wahid.
yaitu fiil yang di sana menunjukkan arti satu, itu kan ada 5 bentuk, yang di sana tidak ada nunnya itu secara otomatis dibaca sukun atau dibuang harokatnya. Wa minal mufrad al mutakallim wa jam'uhu wal mukhatab wal ghaib wal ghaibah wa nunul iqrab minal amsilah al hamsah, yaitu minat tasniyah wa jam'il mudzakkar mukhatabina wa ghaibina wal wahidah al mukhatabah. Karena apa alasannya kok dibuang? Li'anna nun fiha bimanzilatil harokah fil wahid. Karena nun itu berposisi seperti harokat kalau berada di dalam mufradnya. Fakama annal jazim yahtifu al harokat minal wahid. Sebagaimana amil jazim itu membuang harokat dari yang mufrad, yahdaku ma huwa bimanzilatiha minha, sehingga membuang juga apa yang di sana menempati tempatnya harokat wahid tersebut. Jadi nun tersebut pada contoh yang suruh, yang suroni, yang suruna, nun tersebut adalah menempati tempatnya harokat pada mufradnya, sehingga yang menempati harokat pada mufrad tersebut nanti akan dibuang. Wala yudzaku nunu jama'atul muannas, dan tidak dibuang nun jama' muannas. Di annal jazim, karena yang namanya amil jawazim yusqitu, itu menggugurkan harokatal i'rab. Karena yang namanya amil jawazim itu hanya menggugurkan harokat i'rab, wa nunahu, dan nun i'rab atau nunnya yang di sana berposisi menempati tempatnya i'rab. Wa nunuha, adapun nunnya jama' inas itu laisat binunil i'rab, sedangkan nun jama' inas, nun jama' niswah itu bukanlah nun i'rab, sehingga dia tidak boleh dibuang. Bal hiya dhamirun kal wawi, akan tetapi dia adalah dhamir sebagaimana wawu fil jam'i al mudzakkar, dalam jamak mudzakkar. Fatas butuh ala kulli halin, maka dia dalam keadaan apapun tetap seperti itu. Sawa'un dakhala alaihi al-jazim au la, baik di sana kemasukan amil jawazim ataupun tidak. Kal wawi, sebagaimana wawu, tasbutu fil jam'i al mudzakkar, sebagaimana wawu juga tetap di dalam jamak mudzakkar. Wa inna ma lam tudzab al wawu fil jam'i mudzakkar li annahu dhamirun. Hanya saja tidak membuang wawu dalam jamak mudzakkar karena alasan dia sebagai dhamir fa'il, atau yaitu dhamir yang menjadi fa'il. Wa minal muhal ayyahdifa al-amilu al-fa'ila, dan hal yang tidak mungkin si amil bisa membuang si fa'il. Amil itu hanya bisa membuang atau merubah i'rab, tidak merubah di dalam fa'il. Wa au ma huwa dhamirul fa'il, atau di sana yang menempati dhamirnya fa'il. Jadi pada contoh hal-hal seperti ini, lam yang suruh ini kan dia berharokat. Karena kenapa kok berharokat? Memang belum kemasukan amil apapun. Ketika kemasukan amil seperti ini yang dinamakan amil jawazim atau jazim, amil yang menjazmkan, otomatis dia disukun atau dibuang harokat mufradnya. Akan tetapi di dalam selain mufrad seperti yang suroni, yang suruna, apa yang dibuang? Maka yang dibuang adalah nunnya, karena nun berposisi menggantikan sebagai tempatnya i'rab, maka nunnya yang dibuang. Hanya saja tidak boleh dibuang pada nun jama' niswah atau muannas. Alasannya kenapa kok tidak bisa dibuang?
karena dia berposisi sebagai domir, sedangkan domir itu tidak bisa dibuang walaupun kemasukan amil, sebagaimana wow. Paham ya? Waminal jawazim, di antara amil jawazim lam, yaitu adalah lafaz lam. Walahu asarani, dan lam sendiri itu mempunyai dua pengaruh. Pengaruh apa saja? Labdiyun wa maknawiyun. Labdiyun yaitu min halfi harakatil i'rab au nunin taqumu maqamaha. Pengaruh di dalam lafaz yaitu membuang harokat i'rab atau nun yang berposisi di posisinya i'rab tersebut. Wa maknawiyun, dan juga berpengaruh di dalam maknanya, yaitu min naqlil mudhari al musbat ilal madi wa nafsihi, yaitu merubah fi'il mudhari yang musbat menjadi fi'il madi dan plus nafi. Jadi fi'il mudhari yang asalnya yang suruh itu berarti sedang atau akan menolong, ketika kemasukan lam maka dia berubah menjadi zaman madi dan juga plus nafi. Faidah aradta, ketika kamu menghendaki antakila al mudhari, ketika kamu ingin menghendaki memindah fi'il mudhari al musbata yang musbat ilal madi menjadi ke zaman madi wa nafihi dan menafikannya, maka kamu yang akan mengucapkan takul lam yansur, lam yansuru, dan seterusnya. Wa yuqalu lahu jahdun. Hajdun apa jahdun? Jahdun. Ada juga yang mengatakan bahwa di situ adalah jahdun. Apa itu jahdun? Bahwa ihbaru antarkil fi, yaitu memberitahu untuk meninggalkan pekerjaan fil madi di masa yang telah lampau. Fayakunu an-nafyu a'ammu minhu, sehingga ada istilah nafi itu lebih a'am dibandingkan istilah jahdun. Paham? Jadi amil jawazim salah satunya di antaranya amil jawazim tersebut adalah lam. Sebenarnya pembahasan amil jawazim seperti ini ada di dalam ilmu nahwu. Hanya saja dimasukkan pada pembahasan seperti ini supaya kita tahu saja kalau kemasukan amil jawazim seperti ini nanti akan merubah posisi harokatnya, yang mana asalnya ada nun menjadi hilang nunnya, asalnya yang dibaca dhammahnya disukun dan seterusnya. Amalun nasif, amalnya amil nasif, yaitu yang menasabkan fi'il mudhari. Qala, jadi beliau mengatakan juga wa yadkhulu an-nasibu fayubdalu min dhammah dan juga amil nawasib yang masuk ke dalam fi'il mudhari mengganti dia dari dhammah menjadi fathah. Seperti contoh yang disuruh kemasukan an menjadi ayyan surah. Wa yusqitu an-nunat, dan juga menggugurkan atau menghilangkan beberapa nun. Siwa nun jam'in, kecuali selain nun jama' al-muannasi yang muannas. Fatakulu, maka kamu akan mengucapkan layyan sura layyan suru ila akhirih. Aqulu wa minha annahu yadkhulu alal fi'li al-mudhari an-nasib. Di antaranya lagi ada yang masuk kepada fi'il mudhari yaitu amil nasib. Fayubdilu minad dhammati fathatan, maka amil nasib tersebut mengganti fi'il mudhari dari dhammah menjadi fathah. Di mana fil mufrad al-khamsah, di dalam 5 fi'il mufradnya yang awal-awal. Jadi kelompokan setiap kelompok-kelompok ini kan ada 3 di kelompok 3. Jadi 3 awal, 3 pertama itu setiap awal itu kan yang namanya mufradatnya. Dan juga yang terakhir ada ansuru.
Jadi itu yang dinamakan mufrad hamzahnya. Wa yusqitu an-nunan min amsilah al-hamzah, dan juga lam ini amil nawasib atau lam ini menggugurkan, menghilangkan nun di amsilah hamzah siwa nun jam'il muannas, selain nun jama' muannas. Kenapa kok tidak dibuang pada jama' muannas? Li'annahu dhamirul fa'il, karena nun jama' niswah itu dhamir fa'il, kama annal wawu dhamirul fa'il, sebagaimana wawu adalah dhamir fa'il. Wa minal muhal, dan termasuk hal yang muhal, ayyahdifa al-amilu al-fa'ilan, termasuk hal yang tidak mungkin terjadi, yaitu amil bisa membuang fa'il. Alma huwa dhamirul fa'il, atau sesuatu yang menempati tempatnya dhamir fa'il. Wa humila an-nasbu alal jazmi kama humila an-nasbu alal jarri, maka masalah nasab ini ditahmilkan atau diarahkan kepada jazm, sebagaimana nasab itu diarahkan juga kepada jar di dalam beberapa isim. Li'anna al-jazma fil af'al bi manzilatil jarri fil asma, karena jazm di dalam fi'il itu berposisi seperti jar di dalam isim. Wa minan nawasib, di antara amil nawasib yaitu adalah lan. Apa itu lan? Walahu asaronin, lan itu mempunyai dua pengaruh. Pengaruh di dalam segi apa? Lafziyun wa ma'nawiyun. Dari segi lafaz dan juga dalam segi makna. Dalam segi lafaz seperti apa? Wa huwa al-ibdal awil isqat, yaitu mengganti harokat yang asalnya dhammah menjadi fathah, dan isqat yaitu menghilangkan yang asalnya ada nun menjadi tidak ada nunnya. Wa ma'nawiyun, dan juga mempengaruhi dan mempunyai pengaruh maknawi. Bahwa taksisul mudhari bil mustaqbal, yaitu mengarahkan atau mengkhususkan fi'il mudhari dan untuk zaman mustaqbal. Wa nabihi plus nabi ala sabilit takkid, dengan cara memberikan kaidah menguatkan. Jadi dia bukan hanya saja menafikan fi'il mudhari, tapi juga merubah fi'il mudhari yang asalnya mempunyai itu kemungkinan dua hal menjadi zaman hal saja plus nafi, terus ada tambahan menguatkan. Dari contoh layyaf'ala itu kalau diartikan tidak akan melakukan. Kalau istilah tidak akan berarti itu kan di sana menunjukkan seseorang tersebut pada zaman yang akan datang nanti tidak mungkin akan melakukan. Ada contoh Al-Quran, fa'il lam taf'alu walan taf'alu, jika kalian tidak bisa melakukan dan tidak akan bisa melakukan itu. Jadi istilah lam yang awal itu nabi yang di sana menjadikan mudhari di zaman madi. Kalau lam memurnikan dia menjadi zaman mustaqbal, dan itu ala sabilit takkid. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak bisa melakukan, walam taf'alu, dan juga tidak akan bisa, gitu kan. Faida aradta, ketika kamu menghendaki, faida aradta takhsisuhu wa nafyuhu, ketika kamu ingin mentaksis fi'il mudhari dan menafikannya, maka kamu mengucapkan taqul layyan sura layyan suru layyan suru ila akhirih. Dzakarahu an-nasib lam yattajih li ta'arrudihi basal jawazim bil nabi. Wa aslul lam, adapun asalnya lam indal khalil la an. Adapun asalnya la menurut Imam Khalil yaitu la dan an. Fakhudhifatil hamzah takhfifan, kemudian hamzah tersebut dibuang tujuan untuk meringankan. Kemudian faltaqa as-sakinani, sehingga terjadilah pertemuan dua huruf mati. Wa huma al-alif wan nun.
Yang pertama yang asalnya la dan an, kemudian hamzahnya dibuang, bertemulah dua huruf mati menjadi lam. Yang pertama asalnya seperti ini kata Imam Khalil itu, bahwasanya lam itu berasal dari kata la dan an. Lam itu diambil dari kata la dan an. Terus hamzahnya dibuang seperti ini, akhirnya bertemulah yang namanya dua huruf mati, yaitu alif ini dan nun. Sehingga pada akhirnya dibuang juga menjadi lam seperti ini. Fakhudifatil alif, kemudian alifnya dibuang, semarukibat al-lam ma'an-nun, kemudian lamnya tersebut disusun kepada nun, fasara lam, maka menjadi lafaz lam. Fa'ala hadza lam murakkabun min la wa an, karena inilah lam itu tersusun dari lafaz la dan an. Falihada amala la wa an, karena inilah lam di sini beramal sebagaimana amalnya la dan an. Ani an-nafi wa nas, yaitu maksudnya nafi dan nasab. Fanafyuhu mustafadun min la, adapun nafinya itu diambil dari makna lanya, wa nasbuhu mustafadun min annya, sedangkan nasabnya itu diambil dari annya. Ini menurut Imam Khalil. Wadhahaba Sibawaihi, adapun kalau pendapatnya Imam Sibawai, ila annaha kalimatun birosiha, bahwasanya itu memang kalimat seperti itu dari asal mulanya. Maudu'atun linnafyi wan nasbi, yang mana dibuat memang untuk menafikan dan menasabkan, walaisa bimurabbatin min la wa an, dan tidak istilahnya tidak tersusun dari la dan an. Jadi ini ada dua pendapat antara Imam Sibawai dan Imam Khalil dalam masalah huruf lam. Kalau Imam Khalil mengatakan lam tersebut terdiri dari la dan an, yang mana kedua, yang pertamanya la dan an tersebut terus hamzahnya dibuang menjadi lam, terus alifnya dibuang, terus disusun menjadi lam. Itu menurut Imam Khalil. Sedangkan menurut Imam Sibawai memang dari asal mulanya lam itu seperti itu, tidak ada istilah modifikasi, memang dari awalnya seperti itu. Lamul amri, pahamkan tentang amalun nawasib. Lam di sini yang memberi dua faedah, yaitu pertama dia faedah pertama yaitu isqat huruf atau mengganti yang namanya yang asalnya dibaca rafa menjadi nasab, dan yang kedua secara maknawi yaitu mengkhususkan fi'il mudhari menjadi zaman mustaqbal plus nafi, terus juga menguatkan di dalam segi nafinya. Lamul amri, lam amar, apa itu lam amar? Beliau berkata, wa minal jawazim lamul amri, di antara amil jawazim lagi adalah lamul amri. Di sini ini tidak runtut sebagaimana kalau di pembahasan ilmu nahwu. Di sini sehabis di awal membahas lam yang jazim, terus setelah itu membahas lam yang nasib, terus itu membahas lam yang amar yang juga jazim. Jadi di sini itu tidak runtut. Kalau ingin runtut pembahasan tentang amil jawazim nanti ada di nahwu, kalau membahas amil nawasib juga di nahwu. Jadi nanti bisa diperdalami di ilmu nahwunya. Jadi dikawin silakan biar menghasilkan arti yang pas itu. Lamul amri, wa minal jawazim lamul amri, di antara amil jawazim adalah lamul amr. Fataqulu fi amril ghaib, maka kamu akan bilang di dalam masalah amar ghaibnya liyun soro. Jadi litun sor
litun soru dan yang lainnya. Jadi ini ada yang maklum bisa dimasuki lam amar, juga yang maklum bisa dimasuki, dan yang majhul pun juga bisa dimasuki. Atau yang suruh itu ketika dimasuki lam yang di sana lil amar, lamul amar menjadi yang suruh, ketika dimasuki lam amar menjadi lian suruh. Yun soru ketika dimasuki lamul amar menjadi liun soru. Lafaz yang suruh ini kan mabni maklum. Ketika dia kemasukan lamul amar menjadi lian sur. Baik di sana dia mabni maklum ataupun mabni majhul, ketika kemasukan lamul amri dia akan berubah menjadi seperti ini, yaitu sukun. Contoh yang mabni majhul yun soru, ketika kemasukan lamul amri menjadi yun sor, juga sama, dan seterusnya yun sor, yun soro, dan seterusnya. Wa fi amril mutakallim, adapun di dalam amar mutakallimnya menjadi li'ansur atau li'un sor, ma'luman wa majhulan aidan. Wa fi amril mukhatab al maf'ul, adapun dalam amar mukhatab yang maf'ul menjadi litun sor, litun soro, litun soru, litun sori. Wa kadzalika liyadrib wa liya'lam wa liyudakhli, dan seterusnya. Dan juga hal itu sama juga di dalam masalah lafaz doroba, yang di sana mudhari'nya kemasukan lam dan jadi liyadrib wa liya'lam liyudakhli dan seterusnya. Aqulu wa minal jawazim, di antara amil jawazim yaitu adalah lamul amri. Wa huwa, apa itu lamul amri? Lamun yatlubu bihi al-fi'li, yaitu lam yang di sana untuk melakukan suatu pekerjaan, yaitu adanya lam tersebut untuk apa? Untuk yatlubu bihi al-fi'lu. Walau asaroni, dan lam ini mempunyai dua pengaruh. Pengaruh yang pertama di apa? Labdiyun. Pengaruh di lafadznya yaitu sama seperti yang lain, yaitu wa huwa hadfu harakatil i'rab aw ma yaqumu maqamaha, yaitu membuang harokat i'rab atau yang berposisi di posisi harokat tersebut. Jadi lamul amri itu sama amalnya sama dengan lam yang sur tadi. Jadi amalnya sama saja. Wa makna, adapun pengaruh di dalam makna, wa huwa takhsisul mudhari' bil mustaqbal ma'a ifadatit talab. Adapun dari segi pengaruh di makna, yaitu mentakhsis fi'il mudhari' pada zaman mustaqbal serta memberi faedah talab. Jadi kalau ingin yang di sana ingin arti tolak, tapi yang di sana murni mustaqbal, maka kamu bisa menggunakan lafaz lamul amri atau seperti ini, lamul amri. Jadi yang lafaz asalnya yang suruh, ketika kemasukan lamul amri menjadi lian sur. Wa talabuhu imma minal fa'il al-ghaib. Adapun tolak permintaannya itu tersebut ada kalanya dari fa'il yang ghaib, awil maf'ul al-ghaib, atau dari maf'ul yang ghaib. Maksudnya ghaib tersebut apa? Ghaib tersebut ya tidak ada di situ. Bukan ghaib yang di sana berarti alam lain.
au fa'il al mutakallim atau fa'il yang mutakallim awil maf'ul al mutakallim awil maf'ul al mukhatab. Fataqulu fi amril ghaib, maka kamu akan bilang di masalah amar ghaibnya seperti apa? Seperti contoh liyan suro dan seterusnya. Makluman wa majhul, baik itu maklum ataupun majhul. Wa fi amril mutakallim, adapun di dalam amar mutakallimnya menjadi apa? Li'an sur atau linan sur, makluman atau majhulan aidan. Wa fi amril mukhatab al maf'ul menjadi litun sor atau litun sori dan seterusnya. Majhulan fatakunu al amsilah isnai wa ishrin. Ini masih perlu ada penjumlahan keseluruhan. Sebenarnya kalau dijumlah, kalau ditasrif semuanya dalam satu tasrifan saja itu yang maklum ada berapa? 14. Yang majhul nanti juga ada 14. Mestinya ini adalah 28. Fatakun alam silah isna isyrina. Wallahu a'lam. Kenapa soalnya disebutkan isna wa isrin saja? Mungkin ada yang tahu yang lain. Mungkin ini tidak bisa seperti ini. Mungkin ada yang tahu. Ya, kalau semuanya bisa ditasrif dari liansur sampai liansur linansur, begitu juga pada mabni majhulnya bisa ditasrif dari liunsor sampai liunsor linunsor, mestinya total keseluruhannya adalah 28. Coba buka di masalah amsilah tasrifiyahnya. Tadi sudah saya kirimkan pada halaman 44 itu. Al-fi'lu al-amrun al-mabni lil fa'ilil ghaib wal hadir. Liyaf'ul liyaf'ula liyaf'ulu litaf'ula liyaf'ul na'uf'ul. Di sini tidak menyebutkan litaf'ul tapi uf'ul. Kalau yang di sana menggunakan amar yang mukhatab yang dimasuki fi'il mudhari yang dimasuki lam amar, maka tidak menggunakan uf'ul ini yang sudah masuk di sana fi'il amar yang di sana tanpa modifikasi dari fi'il mudhari. Sudah. La an-nahiyah. Jadi pengaruhnya fi'il amar sebelum kita beranjak pembahasan lam amar, yaitu lam yang di sana masuk kepada fi'il mudhari yang di sana menjadikan fi'il mudhari tersebut mempunyai arti tolak dan juga mempunyai arti taksis dengan makna istiqbal. Dan dia juga mempunyai pengaruh di dalam segi lafadznya. Kalau kemasukan lam amar dalam segi lafadz, dia berubah harokatnya, yang asalnya dhamma, yang asalnya berharokat dhammah menjadi sukun, yang asalnya ada nunnya menjadi dibuang nunnya. Terusnya pembahasan seterusnya adalah la an-nahiyah. Qala wa minha la an-nahiyah, di antara amil jawazim lagi adalah la an-nahiyah. Fataqulu fil ghaib la yansur. Maka kamu akan mengucapkan di dalam nahi ghaibnya menjadi la yansur, baik la yansur maupun la yunsor. La itu semuanya majhul dan maklum. Jadi di sini diharokati dalam satu matan, langsung diharokati satu huruf tersebut. Jadi yang baca pusing gitu kan. Tapi yang dimaksud di sana untuk mabni maklum dan mabni majhulnya, biar tidak panjang-panjang. La yansur la yansura la yansuru la tansur la tansura la yansurna ila akhirih. Kalau la yunsor la yunsara la yunsoru dan seterusnya. Makluman wa majhulan.
Wa fi nahyi al-hadir, adapun dalam masalah nahi yang hadir bagaimana? La tansur, la tansuro, la tansuru ila akhirih, ma'luman wa majhulan. Wa fi nahyil mutakallim, adapun di dalam nahinya fi'il mutakallim apa? Sifat mutakallimnya yaitu la ansur atau la nansur. Aqulu wa minal jawazimil fi'li al-mudhari, di antara amil jawazimnya menjazmkan fi'il mudhari adalah la an-nahiyah. Jadi la yang berarti yang di sana melarang atau tolabu kafir, tolabu tankif, itu mempunyai arti nahi. Maka kemarin sudah kita bahas apa perbedaan la nahi atau la nahi. Maka di sini kita membahas tentang la nahinya supaya kita tahu. Kemarin kan kita membahas tentang la nahinya. Sekarang kita membahas la nahi. Kalau la nahi itu berarti dia menjazmkan minal jawazim. Wa minal jawazimil fi'li al-mudhari' la nahiyah wa hiya lamun yutlabu biha tarkul fi'li, yang mana yang namanya la nahiyah yaitu lam yutlabu biha, dengan menggunakan lam tersebut untuk meninggalkan yutlabu biha tarkul fi'li, untuk meninggalkan pekerjaan. Walaha asaroni, dan dia juga mempunyai dua pengaruh, yaitu lafdiyun wa ma'nawiyun. Adapun pengaruh lafdinya sama seperti huruf yang lainnya, amil jawazim yang lainnya, hasful harokatil i'rab aw nun yaqumu maqamha. Wa ma'nawiyun, adapun dari segi maknawi yaitu tahsisul fi'lil mudhari' bi zamanil istiqbal, yaitu mengkhususkan fi'il mudhari' dengan zaman istiqbal ma'a ifadati tarkihi, serta tidak boleh dilakukan wa tanahha'anhu, dan menyingkirkannya. Wa talabun nahyi imma minal ghaib, adapun tolaknya nahi atau permintaan meninggalkan tersebut ada kalanya dari ghaib, nah, imma minal ghaib awil mukhatab awil mutakallim, baik di sana mabni majhul ataupun mabni maf'ul, fa'ilan aw maf'ulan. Fatakulu, maka kamu akan mengucapkan fi nahyil ghaib, di dalam masalah nahi yang ghaib seperti apa? La yansur atau la yunsor, la yansur, la yansuro, la yansuru, la tansur, la tansuro, la yansurna, makluman au majhul, baik di sana itu maklum ataupun majhul. Wa fi nahi al-hadir, adapun di dalam nahi hadirnya seperti apa? Seperti contoh la tansur, la tansura, la tansuru ila akhirih, makluman au wa majhul. Wa fi nahyil mutakallim menjadi apa? La ansur, la ansur, makluman wa majhul. Fatakunu al-amsilah samaniyata wa ishrin, maka contoh-contoh ini menjadi 28. Maka yang la'allah shawab yang di depan tadi bukan 22 tapi 28. Di sini 28, maka yang di depan tadi juga 28. Wa amrul mutakallim li nafsihi wa nahyuhu wa amrul mukhatab bilam nadir. Adapun amar yang di sana untuk mutakallim li nafsihi dan juga nahi dan amar mukhatab bilam itu sangat jarang. Jadi masa ada orang yang di sana memerintah dirinya sendiri. Seperti contoh la amur, la ansur, semestinya saya menolong. Ada gak orang yang di sana memerintah dirinya sendiri? Ada, tapi nadir, jarang sekali. Atau di sana yang di sana melarang dirinya sendiri. Ada tapi jarang, nadir istilahnya, jarang terjadi. Falihadza lam yadhkurhuma billam, karena itulah di sini tidak disebut dengan lam. Walam yadhkur al-mutakallim
finnahi. Dan juga dalam masalah mutakallim tidak disebut tidak diberi nahi. Masa la ansur, masalah la ansur, saya jangan menolong, bisa enggak? Ya bisa saja, tapi itu nanti. Masa ada orang yang ngomong dirinya sendiri. Kalau dia ingin tidak melakukan, ya sudah, jangan melakukan. Masa ngomong segala. Kalau kecuali kamu lagi berimajinasi lagi, seumpama lagi membayangkan apa, terus apa, sepertinya kamu jangan lakukan hal seperti ini. Ya itu namanya istilahnya sesuatu yang jarang sekali terjadi. Qauluhu wa hakadha qiyasu sairil amsilah, dan beginilah qiyas yang lainnya. Ai hukmu an-nahyi fi bawaqil amsilah minat sulasi al-mujarrad wal mazid fi war rubai al-mujarrad wal mazid fihi minal hadir wal ghaib idza dakhala 'alaiha la nahya ka hukmil amsilah alladzi dzakaraha fil matan fakisha alaiha, maka samakanlah. Istilahnya kalau ada lafaz-lafaz yang lain yang ingin kamu buat seperti itu, ya silahkan saja. Maka sudah saya kirim di grup itu kan masalah yang di sana al-amsilah at-tasrih ya, nanti bisa dilihat sendiri. Yang contoh liyamudda dan seterusnya itu banyak, liya'addu. Ini yang dimasuki huruf lamal amr. Terus kita membahas tentang perbedaan antara la nafi dengan la nafi. Kalau kemarin la nafi itu berkaidah apa? Hanya menafikan saja. Dia hanya memberi pengaruh di dalam masalah makna saja. Sedangkan la nahi itu memberi pengaruh dari dua sisi, yaitu lafaz dan makna. Maka di sini ada perbedaan. Fa in qila, ketika kamu ditanya ma farqu bainal la, fa in qila ketika ditanyakan mal farqu bainal la lin nafi wa la lin nahi, apa perbedaan antara la lin nafi dan la lin nahi? Kulna, maka kita akan menjawab al-farqu bainahuma min wajhaini. Adapun perbedaan tersebut terjadi di dua wajah. Ahaduhuma, salah satunya anna la lin nahi la takunu illa jazimatan. Bahwasanya la nahi itu pasti menjazmkan. Bila lin nahi berbeda dengan la lin nafi. Fa innaha la takunu jazimatan, karena maka la nafi itu tidak menjazmkan. Idza amalaha fil fi'li, karena dia tidak mempunyai amal di dalam fi'il. Min haitsu al-lafzi, kalau dilihat dari lafaznya la nafi itu tidak mempunyai amal. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma lakum la tu'minun. La tu'minun di sini kamu katakan lanya la apa? La nafi, bukan la nahi. Kalau la nahi tuntutannya nunnya harus dibuang. Kalau diartikan la di sini adalah la nahi, maka tidak sesuai dengan arti di depannya. Wa ma lakum, apa yang kalian lakukan, la tu'minuna, sehingga tidak mau beriman itu. Wasani, dan yang kedua annala linafi la tolaba fiha, bahwasanya la linafi itu tidak ada tuntutan di dalamnya, tidak ada tolab di dalamnya. Berbeda kalau la nahi itu dalam satu sisi dia beramal, di sisi lain dia mempunyai arti tolab. Bal huwa li mujarradil ikhbar antar fi'li, hanya siapa la nafi itu murni memberi berita atau memberi kabar untuk meninggalkan pekerjaan. Bihila bila linnahi, berbeda dengan la linnahi. Fa inna fiha talabu tarkil
fi'li. Karena la nahi di sana tujuannya adalah untuk meninggalkan pekerjaan. Seperti contoh la takum, jangan berdiri, la takhruj, jangan keluar, la tatakal, jangan ngomong. Itu semuanya lanahi. Kalau di sana la tatakallam ada berarti tujuan ada tolong, jangan ngomong, la tatakallam, janganlah kamu ngomong. Berarti di sana ada permintaan untuk tidak ngomong. Berarti la tersebut adalah lanahi. Maka kalau lanahi dia harus beramal, yaitu la tatakallam, harus mati huruf akhirnya. Berbeda kalau la tatakallamu, artinya apa? Mujarradil ikhbar. Dia tidak apa, kamu jangan ngomong, istilahnya kamu tidak ngomong. Istilahnya tidak ngomong, istilahnya memberitahu saja bahwasanya kamu tidak mau ngomong. Berbeda la tatakallam yang di sana tujuannya melarang, jangan ngomong, suruhnya suruh diam. Itu harus dibedakan. Al-amru bisyighat. Sekarang kita membahas tentang amar yang bisyighat. Kalau yang awal-awal tadi kita membahas tentang amar yang di sana termodifikasi dari fi'il mudhari. Dengan cara apa? Kemasukan lam yang mana asalnya seperti yadrib, dimasukin lam dan jadi yadrib. Itu modifikasi daripada fi'il mudhari. Kalau amr bisyighat, ya memang dari sighatnya dia mempunyai arti amar. Qala wa amal amru bisyighat wa huwa amrul hadir. Adapun amar yang di sana dengan sighat yaitu adalah amar yang hadir. Seperti contoh apa? Ukul, idrib, unsur dan yang lain-lainnya. Fahuwa jarin ala lafzil mudhari al-mansub. Maka dia berlaku sebagaimana fi'il mudhari yang dijazmkan. Fa in kana ma ba'da harfil mudhara'ah mutaharrikan fatuskit minhu harfal mudhara'ah. Kalau dia itu pada huruf awalnya setelah huruf mudhara'ahnya berupa huruf yang berharokat, maka fatuskit minhu harfal mudhara'ah, maka huruf mudhara'ahnya dibuang. Wa ta'ti bi surati al-baqi, kemudian menyisakan bagian yang tersisa manzuman, setelah itu dibaca jazm. Jadi nanti saya contohkan bagaimana cara membuat fi'il amar. Fatakulu fil amr min tadakhraja. Ini minta dakhraja apa? Dakhraja yudahriju. Sebenarnya ini jangan tadakhraja. Ini min apa? Tudakhriju. Jadi kalau nanti lafaz tadakhraja mestinya mudhari'nya tadakhraja ya tadakhraju. Yang seperti ini min tudakhriju menjadi lafaz dakhrij. Jadi kalau ingin membuat fi'il amar, jadi sebenarnya simpel sekali. Kalau ingin membuat fi'il amar, seperti contoh dakhraja yudakhriju. Masalahnya adalah pada lafaz yudakhriju. Kalau ingin membuatnya menjadi fi'il amar karena huruf awalnya setelah huruf mudhara'ah berharokat, maka simpel sekali, tinggal kamu buang huruf mudhara'ahnya, terus yang terakhir dibaca sukun menjadi dakhrij. Gampang sekali. Kalau tadakhraja ya tadakhraju, tadakhraja ya bagaimana? Buang saja huruf mudhara'ahnya, terus sukun aja huruf akhir menjadi tadakhraj. Sudah beres. Simpel kan?
Ini yang di sana kalau setelah huruf mudhari'ahnya berharokat. Tapi kalau setelah huruf mudhari'ahnya mati gimana? Ya nanti kita akan bahas. Fataqulu fil amri min dakhraja tudakhriju. Sebetulnya ini bukan tadakhraja tapi tudakhriju. Karena ini yang akan kita bahas adalah mudhari'nya bukan matinya. Fataqulu fil amri min tudakhriju menjadi dakhrij dan dakhriju dan seterusnya. Wahakada takul fi takul farrih wa qatil wa takassar wa tabaat wa tadakhraj in kana sakinan wa in kana titik. Begitu juga pada lafaz farrih, qatil, takassar. Jadi farroha yufarrihu. Kenapa kok menjadi farrih fi'il amarnya? Karena dibuat dari fi'il mudhari'. Pada contoh farroha yufarrihu. Cara membuat fi'il amarnya langsung terus yang asalnya yufarrihu menjadi farrih. Kalau qatala yuqatilu menjadi qatil. Kan gampang sekali. Buang huruf mudhari'ahnya terus disukun huruf akhirnya langsung menjadi fi'il amar. Itu kalau yang di sana setelah huruf mudhari'ahnya berharokat. Wa in kana sakinan. Jadi kalau mati gimana? Wa in kana sakinan. Kalau setelah huruf mudhari'ah itu huruf yang mati, fatuhdhifu minhu harfal mudhari'ah. Maka huruf mudhari'ahnya dibuang. Wa ta'ti bi suratil baqi madzuman. Kemudian membiarkan huruf yang tersisa tersebut dibaca jazm. Mazidan fi awali hamzatu wasl, yaitu dengan cara menambahkan di awalnya hamzah wasl. Maksuratan yang dibaca kasroh. Illa ayyakuna ainul mudhari' minhu madmuman, kecuali di dalam masalah ain mudhari'nya tersebut dibaca dhammah. Fatadumma, maka hamzah wasalnya dibaca dhammah juga. Taqulu pada lafaz unsur seperti nasara yang suruh, maka ketika seperti ini menjadi lafaz unsur, tidak boleh dibaca insur tapi harus dibaca unsur. Unsuru ila akhirih. Wa kadzalika idrib. Begitu juga lafaz idrib. Wa lam wa qati ujtami wastakhrij. Wa fatahu hamzah akrim. Adapun fathahnya lafaz akrim binaan alal asli, karena menuntut pada asal permulaan. Al marfudi yang ditolak, fa inna aslu tukrimu, asalnya adalah tu'akrimu. Karena pada asal lafaz tukrimu adalah tu'akrimu. Akrama yukrimu. Kenapa hamzahnya dibuang? Ada tahu alasannya pada lafaz akrama yukrimu. Kenapa kok tidak dibaca yu'akrimu saja? Ada yang tahu nggak kenapa hamzahnya pada lafaz yukrimu itu dibuang? Ya nanti ketika dia ada pada lafaz yang di sana mutakallim wahdah, maka di sana akan kumpul dua hamzah. Akhirnya pada kumpulnya dua hamzah tersebut dibuang, maka yang lainnya ikut disamakan. Jadi kalau yang di sana awalnya itu mati, maka harus diberi hamzah wasl. Seperti contoh daraba yadribu.
dibuang huruf mudhari'nya, bisa dibaca gak? Gak bisa dibaca. Karena apa? Karena diawali dengan huruf yang akhirnya mendatangkan hamzah wasol untuk membaca. Ketika sudah didatangkan hamzah wasol ini dibaca sukun menjadi ir. Hanya saja ada permasalahan bagaimana ketika ain fiilnya itu dibaca dhamma. Seperti contoh nasoro yang suruh. Yang suruh ini yang dibuang menjadi apa? Belum bisa dibaca. Akhirnya mendatangkan hamzah wasol. Secara hukum asalnya hamzah wasol ketika didatangkan maka sebenarnya dia itu berharokat kasroh yang menjadi insur. Lafaz insur seperti ini intikal pindah dari kasroh ke dhammah itu bergerak. Akhirnya pada lafaz contoh unsur ini akhirnya menuntut untuk disur. Dia apa? Dhammah dan seterusnya. Apa kan? Mudah jawab. Aku iklam ketahuilah annal amr bisighat. Adapun yang namanya amar dengan sighat yaitu huwa sighatu mudhari. Itu dia adalah sighat mudhari. Yatlubu biha al-fi'lu minal fa'il, yang mana si fa'il dituntut untuk melakukan. Al-mukhatab bihal fi harfihi, yang dihitopi dengan membuang bihal fi harfihi, dengan membuang hurufnya. Walihada qala wa huwa amrul hadir, karena inilah dia dikatakan dengan istilah amrul hadir. Kenapa kok dinamakan amrul hadir? Li'annal amra karena yang namanya amar yaitu talabul fi'li wa talabuhu yaitu minal fa'il. Fa'il yang seperti apa? Al-mukhatab yang diajak ngomong. Tolabnya seperti apa? Tolabun minal hadir, yaitu permintaan dari orang yang hadir. Fayakunu amruhu amron lahu, sehingga perintahnya adalah perintah untuk melakukan. Wal murad bi al-jari ala lafzil mudhari. Adapun yang dimaksud dengan istilah al-jari ala lafzil mudhari itu seperti apa? Yang berlaku sebagaimana lafaz mudhari'nya itu seperti apa yang dimaksud? Anna lafzul amri ka lafzil mudhari. Bahwasanya lafaznya fi'il amar itu sama seperti lafaznya fi'il mudhari. Yang seperti apa? Yang dimana al-madzum fi harokat tihi wasakana tihi, yang mana mudhari tersebut dijazm di dalam masalah harokat dan sukunnya semuanya sama. Famutaharrikuhu bi'izza'ih mutaharrikihi. Adapun berharokatnya amar itu sama dengan sebagaimana berharokatnya mudhari. Wasakinihi bi'izza'i sakinihi, dan sakin sukunnya amar dengan sukunnya mudhari. Faqauluna unsur masalah. Maka ucapan unsur misal tansur itu sama seperti lafaz tansur. Coba kamu perhatikan pada lafaz unsur dan tansur, itu dalam bentuk berharokat dan sukunnya semuanya sama, tidak ada bentuk perubahan. Pada lafaz unsur, pada nun yang mati pertama mati, terus shadnya juga berharokat dhammah, dan yang terakhir itu adalah mahalul taghyir, tempat perubahan. Apa qauluna unsur mislu tansur fi sukunin dhamis shad wala mukhalafata baina sighataihima, dan tidak ada perbedaan di antara kedua sighat tersebut illa fi hasbi harfil mudhara, hanya saja di dalam pembuangan huruf mudhara. Wa inna ma yajri al-amru ala lafzil mudhari duna al-madi. Kenapa alasannya kok berlakunya menggunakan lafaznya mudhari, tidak menggunakan madi?
Alasannya li'anna fil amri tolab, karena di dalam amar itu ada tolab. Wa tolab la yakunu fil madi, sedangkan tolab atau permintaan itu tidak bisa dilakukan pada masa yang telah lampau. Bal fil mudhari, justru yang bisa dilakukan adalah pada fi'il mudhari. Fatakunu musyabihatuhu bil mudhari aktsar min musyabihatihi bil madi, sehingga kesamaannya dengan mudhari itu lebih banyak dibandingkan kesamaannya dengan fi'il madi. Walidzalika, karena alasan tersebutlah ajra ala lafdzil mudhari duna lafdzil madi, maka dia berlaku sebagaimana lafaz mudhari'nya, tidak seperti madinya. Wa inna ma qala, adapun yang dimaksud dengan fahuwa jarin ala lafdzil mudhari al-mazzum walam yakul huwa madzum. Kenapa kok tidak diucap dia dibaca jazm, tapi fahuwa jarin ala lafdzi al-mudhari al-madzum? Kenapa kok tidak langsung huwa madzum saja gitu? Liwuqul ihtilaf, karena di sini ada perkhilafan di antara siapa? Bainal basriyin wal kufiyin. Karena di dalam masalah yang jazmnya fi'il mudhari apa fi'il amr itu kenapa gitu? Apakah memang dia dibaca jazm atau memang dia mengikuti mudhari'nya? Ini terjadi perkhilafan antara Basrah dan Kufah. Fi annal amri bisighah mabniyun aw mufrad, bahwasanya amar bisighah itu mabni apa mufrad gitu kan. Famadhabul basriyin annahu mabniyun ala sukun. Adapun madhabnya Basrah, ulama Basrah mengatakan bahwasanya fi'il amar yang bisighah itu mabni sukun. Lianna sababa i'rabihi musyabihatuhu al-isma biwasitati kharfil mudhara'ah. Alasannya kenapa? Karena dia i'rabnya tersebut itu karena dia menyerupai isim dengan adanya huruf mudhara'ah. Dan sekarang waqad ittafa kharful mudhara'ah bihi, dan sekarang huruf mudhara'ah itu sudah tidak ada. Fantafa al-i'rab alladhi huwa al-musabbah, maka i'rab pun akan hilang, yang mana i'rab tersebut adalah yang menjadi yang disebabkan. Jadi katanya kan kalau ulama Basrah mengatakan alasannya kenapa fi'il mudhari itu kok dibaca mu'rabnya karena dia ada huruf mudhara'ahnya. Karena ada huruf mudhara'ah tersebut dia mempunyai kesamaan dengan isim. Ketika huruf mudhara'ahnya sudah hilang, berarti kesamaan dengan isimnya sudah hilang, berarti dia nanti kembali menjadi mabni. Wallahu a'lam. Lianna intifa'us sabab yastati intifa'ul musabbab, karena ketika sebab itu hilang maka menuntut yang disebabkan juga akan hilang. Illa annahum yu'amiluna mu'amalatal majzum fi kaunihi bina'an ala sukun. Hanya saja mereka menggunakan jazm yang di sana menjadi alamat dalam masalah sukun. Lianna sukun syabihun bil jazm min haitsu, karena sukun itu mempunyai kesamaan dengan jazm dalam segi bentuk. Jadi karena ada perbedaan pendapat antara Basrah dan Kufah di dalam masalah apakah fi'il amar itu mu'rab atau mabni. Kalau menurut ulama Basrah ia adalah mabni, karena alasan untuk mu'rab sudah hilang. Hukumul amri, hukumnya fi'il amar. Wa inna ma buniya al-amru ala sukun. Nah, hanya saja fi'il amar itu kok dimabnikan sukun. Li'annal asla fil mabni ayyakuna mabniyan ala sukun. Karena dasar dalam suatu mabni yaitu harus mabni sukun. Maka kaidah al-aslu fil mabni huwa as-sukun. Itu memang kaidah. Idil bina muqabilul i'rab, karena bina tersebut adalah atau mabni adalah perbandingan daripada i'rab. Wal harakatu muqabilus sukun, sedangkan harokat adalah perbandingan sukun. Wal aslu fil i'rab ayyakuna bil harokat, sedangkan asal di dalam masalah i'rab adalah dengan harokat. Fayambagi ayyakuna al aslu fil bina sukun, maka seharusnya juga
dalam masalah mabni harus dibangun dengan sukun. Wa madhabul kufiyin, adapun pendapatnya Kufah yaitu annahu mu'rab. Jadi ini dua kabilah atau dua ulama kelompok besar yang ada di masa itu. Ketika satunya menjawab A, mesti satunya harus menjawab B. Tidak ingin sama. Kalau satunya dalam masalah ini menjawab mabni, maka yang satu harus punya jawaban B. Yaitu ulama Kufah itu tidak ingin sama dengan ulama Basra. Jadi kalau satu menjawab sama ulama Kufah ulama Basra menjawab mabni, maka ulama Kufah berusaha jawabannya tidak mabni. Tidak sama, ya seperti itu. Jadi ada dua kelompok besar yang di sana saling berbeda pendapat. Wa madhabul kufi annahu mu'rabun. Adapun pendapatnya Kufah, ulama Kufah bahwasanya fi'il amar itu mu'rab. Wa harful mudhara'atu muqaddarun fihi. Adapun huruf mudhara'ahnya itu masih dikira-kirakan di dalam fi'il amar tersebut. Wa inna ma khutifa harful mudhara'ah minhu. Hanya saja huruf mudhara'ahnya dibuang dari fi'il amar tersebut li'anna amrul mukhatab kasirul istiqmal. Alasannya apa? Karena amar mukhatab itu sudah banyak berlaku. Fa khudifa minhu harful mudhara'ah karena banyak berlaku maka membuang huruf mudhara'ah tersebut tujuan untuk dispensasi atau keringanan. Karena berlaku sudah sering berlaku katanya, ya asalnya sih ada asalnya kata mereka. Asalnya itu huruf mudhara'ah itu ada. Hanya saja karena dia sudah sering berlaku, karena sering berlakunya akhirnya menuntut untuk dispensasi diberikan keringanan. Akhirnya huruf mudhara'ah tersebut dibuang. Ini alasan ulama Kufah. Walladhi yadullu ala anna harful mudhara'ah muqaddar fihi kaunahu bima'nal hal. Adapun sesuatu yang menunjukkan bahwasanya huruf mudhara'ah itu masih bisa dikira-kirakan di dalam fi'il amar tersebut, yaitu adanya makna hal kata mereka, yaitu muqaddar fi kaunuhu bima'nal hal. Wal hal, adapun hal ahadu mafhumail mudhari, yaitu salah satu dari dua pemahaman fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari yaitu mempunyai zaman hal dan mempunyai zaman istiqbal. Dan masih di dalam masalah fi'il amar tersebut kata ulama Kufah di sana masih menunjukkan arti yang hal. Wa jazmuhu indal kufiyin billam al-mudmarah. Adapun jazmnya yaitu karena ada lam yang disimpan. Idil aslu uf'ul atau if'al indahu litaf'al. Karena asal pada lafaz if'al menurut mereka adalah litaf'al. Fi isbati lamil amri, dengan adanya lam amar. Wa yadullu alaihi qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka istilahnya menggunakan juga apa yang dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika faltafrahu, ada lafaz lam dan di sana menunjukkan bahwasanya di situ ada lamnya. Illa anna lam khutifa, hanya saja lamnya dibuang. Kenapa? Likasratil istimal, karena alasan sering berlaku akhirnya lamnya dibuang lagi. Akhirnya banyak sekali pembuangan. Walikul liwahidin minal fariqaini ala madhahabu hujajun. Setiap dari kedua kelompok yang bersahabat istilahnya saling berseteru tidak pernah cocok ini, sebenarnya mereka mempunyai hujah, sama-sama mempunyai hujah wa munaqidah wa tarjihah. Taraktu dzakaruha hadaran minal itnam. Saya tidak ingin menyebutkan pembahasannya, khawatir nanti tambah panjang lebar. Hadaran minal itnam, hadaran minal itnam itu takut nanti menjadi panjang lebar. Falamma ikhtara al-musannif madhabul basriyin,
ketika beliau musannif di sini memilih pendapatnya ulama Basrah, beliau mengatakan qala fa huwa jarun ala lafdil mudhari al-majzum. Maka di sana beliau memilih istilah jarun ala lafdil mudhari al-majzum wa lam yaqul fa huwa majzum. Beliau tidak mengatakan itu majzum. Maqsadul amr. Sudah paham tentang masalah fi'il amar ini? Bagaimana metode menggunakannya? Kenapa kok dia nanti disukun atau dibuat seperti itu? Karena itu ada dua pendapat yang berbeda. Maqsadul amri, yaitu pembuatan fi'il amar, yaitu mengambil atau membuat fi'il amar. Qauluhu. Di sini cara membuat, metode membuatnya gimana? Wa in kana ma ba'da harfil mudhara'ah mutaharrika, jika setelah huruf mudhara'ah tersebut berharakat, hada isyaratu ila kaifiyati ahdil amri minal fi'lil mudhari'. Ini adalah isyarat metode untuk membuat fi'il amar dari fi'il mudhari'. Iklam, ketahuilah annal amra lil mudzakkar innama yu'khadhu minal mudhari' dunal ma'mudi, bahwasanya amar mudzakkar itu diambil dari fi'il mudhari', bukan fi'il madi. Li'anna fil amri tolab, karena di dalam amar itu mengandung arti tolab. Wa tolab fi ma fata muhalun, sedangkan meminta pada perkara yang sudah berlalu itu hal yang muhal. Jadi kamu meminta, saya minta kemarin itu diulang gitu ya, masalah. Meminta pada perkara yang pekerjaan yang sudah berlalu itu adalah hal yang muhal. Fa idza aradta an ta'khudul amma min al-fi'lil mudhari', ketika kamu ingin menghendaki mengambil atau membuat fi'il amar dari fi'il mudhari', fattariq fihi, adapun metode di dalam pembuatan tersebut, antakhzifa minhu harfal mudhara'ah. Pertama kamu harus buang dulu huruf mudhara'ahnya. Wa tanduru ila ma ba'dal mahdhuf, setelah itu kamu lihat apa yang terjadi setelah huruf dibuang tersebut, apakah di sana berharokat, fi annahu mutaharrik au sakin, apakah setelah pembuangan tersebut ada setelahnya berupa huruf yang berharokat atau berupa huruf yang mati. Kalau di sana berharokat maka itu simpel. Fa in kana mutaharrikan fatati bi baqil kalimat ba'da hasbil hurufil mudhara'ah. Kalau itu suatu huruf yang setelahnya berupa huruf yang berharokat, maka lakukanlah dengan sisa huruf yang tersisa. Fataqulu fil amri al-ma'khudh min tadakhraja. Tadakhraja lagi ya. Min dakhraja yudakhriju, jangan tadakhraja. Fataqulu fil amri al-ma'khudh min tudakhriju menjadi dakhriju ila akhirih. Wa kadza taqul fil amri tafarraha tufarrihu farraha yufarrihu, diganti harokatnya. Itu nanti kalau tidak kamu ganti salah paham, nanti kamu malah mengambil dari madinya, padahal itu jauh sekali. Ganti harokatnya ya. Yang pertama tudakhriju, bukan tadakhraja, menjadi dakhri. Yang seterusnya yaitu min tafarroha, itu bukan tafarroha tapi tufarrihu, menjadi farrih. Wa min tuqatil menjadi qatil, wa min dan seterusnya lah. Amin. Takassaro ya takasar, jadi takas meminta tabaan, bukan. Ini semuanya perlu diganti masalah harokatnya. Soalnya yang perlu kamu perhatikan, karena yang namanya fi'il amar itu kan dibuat dari fi'il mudhari'. Dengan cara dibuang huruf mudhara'ahnya, semua susunan yang tersisa itu di harokatnya tidak ada satupun yang dirubah. Jadi cuma nanti akhirnya saja yang disukun. Kalau sampai nanti ada yang dirubah harokatnya, maka itu berarti kamu membuatnya bukan dari fi'il mudhari'nya.
Padahal simpel buang huruf mudhari'ahnya, huruf yang tersisa itu apa? Itulah yang menjadi fi'il amar. Fi'il amarnya terus dengan mensukun yang terakhir sudah menjadi fi'il amar. Jadi kalau di sana ada kalimat yang seperti tadakhraja kok menjadi dakhrij, ini kan perubahan yang banyak. Mana tadakhraja kok menjadi dakhrij itu gimana caranya gitu. Padahal harokatnya semuanya berbeda. Ada yang disukun, roknya kan disukun, sedangkan pada tadakhraja roknya dibaca fathah. Mestinya itu salah Allah shawab. Bukan Allah shawab, memang itu mengharokatinya yang salah. Maksudnya tudakhriju. Bukan lafaz tufarihu juga, meskipun bukan tafarroh tapi tufarihu. Lanjut ya, jam berapa ini? Si panjangnya ini. Kalau kita membahas sampai fathah hamzatul akrim nanti sudah ya. Jadi harokat hamzatul wasli fil amar. Harokat hamzatul wasli fil amar. Harokatnya hamzah wasal di dalam fi'il amar. Itu kan tadi membahas tentang setelah huruf mudhari'ah tidak berupa huruf yang mati, yaitu berupa huruf yang berharokat. Otomatis dengan membuang huruf mudhari'ah langsung menjadi fi'il amar. Bagaimana kalau setelah membuang huruf mudhari'ah ternyata berupa huruf yang mati? Bagaimana? Maka seperti ini kita harus mendatangkan hamzah wasl. Harakatu hamzatil wasli fil amr wa in kana ma ba'da kharfil mudhari'ah sakinan. Ketika setelah huruf mudhari'ah tersebut berupa huruf yang mati, fala yakhlu min ayyakuna ainul fi'li maftuhan. Maka tidak bisa dikosongkan nanti pada ain fi'ilnya tersebut bisa di fathah au madmuman au maksuran. Maka di sana tidak boleh kosong dari harokat, mungkin itu fathah atau dhamma ataupun kasrah. Fa in lam yakun madmuman sawa'an kana maftuhan aw maksuran fatazida hamzatul fathah hamzatul wasli maksuran. Kalau di sana fa in lam yakun madmuman sawa'an kana maftuhan aw maksuran fatazida hamzatul wasli maksuran. Kalau di sana ain fi'ilnya tidak dibaca dhammah, baik nanti itu ain fi'ilnya dibaca fathah atau kasrah, fatuzida hamzatul wasli, maka nanti ditambahkan hamzah wasl yang di kasrah. Jadi kalau ain fi'il, kita akan membahas tentang ain fi'ilnya. Kalau contoh idrib itu kan ain fi'ilnya doroba, yang mana menjadi ain fi'ilnya? Roknya. Pada contoh yadribu itu kan ain fi'ilnya dibaca kasrah. Maka ketika dibaca kasrah ataupun fathah, maka menambahkan hamzah wasl, maka hamzah waslnya dibaca kasrah. Berbeda kalau nanti ain fi'ilnya dibaca dhammah. Liyumkinu an naktuwiha, supaya mungkin untuk mengucapkan dengan menggunakan hamzah wasl. Fataqulu fil amri al ma'khudh min tadrib. Maka kamu akan bilang pada masalah fi'il amar yang dibuat dari lafaz tadrib menjadi lafaz idrib. Wa min ta'lam menjadi lafaz wa min tastakhrij menjadi wa min taqatin menjadi li'anna al-hamzah law lam takun maksuran lakanat madmumatan aw maftuhatan. Andaikan tidak dibaca kasrah hamzahnya, maka nanti harus salah satunya yaitu dhammah atau fathah. Falau kanat madmumatan, andai itu nanti dibaca dhammah, lal tabasa al-amru min tadrib mislu udrib, akan sama dengan apa? Bil madi lam yusamma fa'iluhu min babil if'al. Maka ketika nanti kamu baca dhammah, maka fi'il amar ini akan serupa dengan amarnya lafaz tadrib, seperti contoh udrib dengan fi'il madi yang di sana mabni majhul dari bab if'al. Contoh adroba yudribu idrob. Kalau nanti di sana kok dibaca dhammah menjadi lafaz udrib, adroba yudribu. Ketika seperti itu, kalau adroba tersebut
yang menggunakan af'ala seperti ad-daraba ketika lafaz udribunya dimabnikan majhul menjadi apa? Udriba. Seperti contoh ukrima. Maka hal-hal seperti itu akan sama dengan yang mabni majhulnya. Alijul lidzuhur sami anil harakati lamil fi'li. Mungkin saja si sami ini istilahnya bingung dalam masalah harokat lam fi'ilnya. Tapi kan masalah hal tersebut walaupun sama dalam bentuk istilahnya udrib dengan udrib yang amar dengan udrib yang dimabnikan majhul, akan tetapi di dalam segi akhirnya kan berbeda. Di sana ada kemungkinan orang yang mendengar bisa salah paham gitu. Mungkin saja dia nanti terlalu melatur yang sebenarnya ini fi'il madhi yang dimabnikan majhul, dia kira itu fi'il amar, atau di sana fi'il amar terus dia kira ini fi'il mudhari yang fi'il madhi yang dimabnikan majhul. Susah. Harus ada banyak tasawurnya di kepala. Walau kanatil hamzah madmumah, nanti saya tuliskan. Walau kanatil hamzah madmumatan fil amri min ta'lam, seperti contoh ulam. Andaikan hamzahnya tersebut dibaca dhammah di dalam fi'il amarnya lafaz ta'lam, yaitu menjadi lafaz ulam. Sebenarnya kan iklam alamaya lamu menjadi ulam masalah. Lal tabasa al amru minhu bil mudhari. Maka nanti akan sama fi'il amar tersebut dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari seperti apa? Bima lam yusamma fa'ilhu pada fi'il mudhari yang di sana tidak menyebutkan fa'ilnya. Contoh ulam. Seperti contoh lafaz ulam. Itu kan nanti sama dengan lafaz ulam yang di sana digunakan amar. Liimka liqobrati sami an harakati lamil fi'li, karena mungkin saja si sami ini ketika mendengar lafaz seperti itu masalah harakat lam fi'ilnya dia tidak memperhatikan atau lupa, sehingga hal-hal tersebut bisa disalahpahami. Walau kanatil hamzah maftuhatan fil amri min tadrib. Ini tidak pas kalau contohnya saat ini. Walau kanatil hamzah al maftuhah min amri min tadrib mislu adrib lal tabasa bil mad min babil if'al nahu adrib li anna taqul fi amri fihi adrib. Ini daraba yadribu. Dalam masalah ini saya baca tidak pas di dalam masalah contohan. Maka walau kanatil hamzah maftuhah ini perlu digarisbawahi ya, sampai minhu adrib itu, karena contohnya tidak pas. Nanti kalau ditasawurkan malah beda, ternyata berbeda. Jadi itu dilewati terlebih dahulu. Walau kanat al hamzah maftuhatan fil amri min ta'lam nahu a'lam lal tabasa al amru minhu bil mati al ma'lum min babil if'al nahu a'lama. Andaikan hamzahnya tersebut itu dibaca fathah di dalam fi'il amarnya, dari contoh dari lafaz ta'lam alimaya lamu masalah menjadi lafaz amarnya nanti a'lam, maka nanti akan sama dengan amar lau tabasa al amru minhu bil mati al ma'lum min babi af'ala. Maka amar ini nanti akan sama dengan madi yang mabni ma'lum min babi if'al atau nahu a'lama. Jadi masalah lihtimali dhuhuris sami min harakatil lam fata'ayyana al-kasr, karena ada kemungkinan si pendengar itu salah di dalam masalah harokat ain lamnya, maka di sini menuntut harus dikasroh. Jadi ini akan saya gambarkan terlebih dahulu agar bisa dipahami ya. Sebenarnya tidak dijelaskan, memang agak susah
Kelihatan nggak yang belakang? Jadi kan kita membahas tentang di sana cara membuat fiil amar dari yang di sana setelah huruf mudhari'nya berupa huruf mati seperti lafaz daraba yadribu. Ketika dibuang seperti ini, maka ini tidak bisa dibaca. Menuntut mendatangkan huruf hamzah atau hamzah wasal. Hamzah wasal di sini yang jadi permasalahan yaitu di dalam masalah memberikan harokat. Apakah dia nanti diharokati kasroh, fathah atau dhammah? Di dalam memberi masalah memberi harokat kasroh, tuntutannya kenapa kok diberi harokat kasroh? Ya karena memang dalam penambahan itu dalam masalah penambahan yang dipilih adalah harokat kasroh. Kenapa kok tidak menggunakan fathah saja? Seperti contoh udrim. Kalau seperti lafaz udrim nanti akan ada kesamaan dengan lafaz yang lain. Yaitu apa? Masalah fathah dulu ya. Akan menjadi adrim. Ada gak lafaz yang nanti sama di dalam bentuk seperti ini? Ada. Di contoh contohnya apa? Bebas apa saja. Masalah alima ya'lamu. Contoh yang di sana ain fiilnya di mudhari yang dibaca kasroh. Ayo. Fatihah. Fa'ala yaqilu. Alima ya. Kalau alima ya'lamu. Kalau ayo contoh. Kalau adrib dari adrib yang tadi di garis bawah Ustaz. Oh ini yang adrib yang di garis bawah ya? Iya. Oh ini Alim. Ini menggunakan contoh aklama ya? Oh iya memang ini salah sudah. Maka ini tidak bisa digambarkan. Ya. Maka menggunakan contoh masalah. Alima ya'lamu. Karena membuat fi'il amar dari lafaz i'lam itu kan dari fi'il mudhari alima ya'lamu. Dibuang ininya huruf menjadi dibuang huruf mudhari'nya menjadi akhirnya mendatangkan hamzah wasal. Kenapa kok tidak diharokati kasrah apa? Fathah saja masalah. Karena akan menjadi a'lam. Fil madi masih Akan sama dengan fa'il mazid. Yang mana dalam masalah huruf akhir ini kadang orang salah paham atau ghaflah. Maka contoh ini akan sama dengan af'ala atau akroma yang lainnya. Paham ya? Dan contoh-contoh yang lainnya. Wa in kana ainul fi'li madmuman, andaikan ain fi'ilnya itu dibaca dhammah, wajib dhammul hamzatil wasli, maka wajib mendhammah hamzah wasalnya. Hanya saja ketika ain fi'ilnya itu dibaca dhammah, maka wajib mendhammah hamzah wasalnya. Wa ila hadza asyara al-musannif, karena inilah beliau memberi isyarah fi qaulihi illa ayyakuna ainul mudhari minhu madmuman fatadammuha, kecuali di dalam masalah ain mudhari yang di sana dibaca dhammah, maka hamzah wasalnya pun juga dibaca dhammah. Aitu dhammu hamzatul wasli, yaitu hamzah wasalnya dibaca dhammah. Li'annahu law lam takun madmumatan, andaikan itu dia tidak dibaca dhammah, fala takhlu min an takuna maftuhatan aw maksuratan. Kalau tidak dibaca dhammah ya mungkin saja nanti dibaca fathah ataupun
ataupun kasrah. Falau kanat maftuhatan, kalau dia dibaca fathah lal tabasa al amru bil mudhari al mutakallim, maka di sini akan sama dengan amar mudhari yang mutakallim. Dijawab jika berarti sami an harakati lamil fi ini, karena mungkin saja si pendengar ya sama seperti tadi. Walau kanat maksuratan, dan andaikan itu dibaca kasrah, lazima al intiqal minal kasrah ila dhammah, maka harus yang namanya berpindah dari harakat kasrah ke harakat dhammah. Wa huwa mustasqal atau mustasqil, yaitu dianggap berat. Fa wajaba ad-dhammu lil ittiba, maka di sini wajib dibaca dhammah karena mengikut pada ain fi'ilnya. Wa li anna fi dhamma wa li anna fi dhamm Wali'anna fi dhammi hamzil wasli, karena apa dalam dhammanya hamzah wasl idza kana ainu fi'lihi madmuman nau'an minal khifah wa tashilin nutqi wa taisirin talaffu. Jadi kalau nanti dari dhammah ke dhammah itu kan suatu bentuk yang ringan, pengucapannya juga mudah, melafadzkannya juga simpel atau mudah. Bisababi intibai harakatil hamzatil wasli harakati ainil fi'li fayara al-lisan ala watiratin wahidah nahu unsuru ila akhirih. Wa'lam, ketahuilah annahum iltazamu halfuz ziyadah, hanya saja mereka mengharuskan membuang ziyadah li'annaha amaratul mudhari, karena di sana yang namanya ziyadah tersebut menjadi tandanya fi'il mudhari. Fala budda min izalatiha, maka tidak bisa berarti harus dibuang. Liam maha itlaqu tilkasi siwa, untuk menghapus pengucapan atau memutlakan siwat mudhari tersebut. Wa amma ziyadata falirabbihim al-ibtida bisakin wa amma khususiyatiha bil hamzah fali'anna al-hamzah min mabda'il makhari fana sabil ibtida wa amma kaunaha mutaharrikan li alla yalzamu al-audu ila al-mahrum anhu wa dhalika lil harfi min harfi sakin ila harfin akhar mislah. Wa amma kasratul hamzah fali'annaha qiyas al-wasliyah. Adapun membaca kasratul hamzah itu memang dalam aturan kaidah ketika menambahkan hamzah wasal itu sudah ketentuan pasti dia itu diharapkan kasrah. Saya rasa cukup sekian. Untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang lafaz akroma atau wazan af'ala, yang mana di sana pada kenyataannya lafaz akrim atau mudhafah amarnya tersebut awalnya dibaca dhammah fathah, padahal katanya itu tidak boleh. Dan nanti alasannya kita gali kenapa alasannya kok sampai seperti itu. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.